Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar guys? Dimanapun berada, senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan HD guys. Seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue with berbagai macam cowok entah di dunia pelangi maupun di dunia yang lainnya. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang seru banget. Buat kalian subscriber gue yang lama yang selalu mantengin channel gue, mungkin udah tahu ya pengalaman gue bareng sama salah seorang cowok, dan dia seorang yang bener-bener deket banget karena dia adalah sepupu gue sendiri. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang kayaknya belum pernah gue share deh, ketika gue berjumpa dia saat pemilu kemarin. Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah lama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, izinkan gue ngelakuin ritual pagi dulu. Hari ini, pagi ini, kopinya dipersembahkan oleh Kopi Kenangan. Yes, buat semua subscriber gue yang lama mungkin sudah tahu ya pengalaman gue bareng dia. Dan gue juga udah pernah nge-share pengalaman bareng dia beberapa kali gitu. Karena jujur li, gue sama dia ini emang gak sekali doang. Yang namanya saudara sih pasti sering ketemu kan. Makanya gue waktu itu juga pernah ketemu sama dia ketika udah di usia yang dewasa gitu. Jujur li gue sama dia kan emang the first time itu ketika gue masih remaja kayak gitulah ya. Nah waktu itu kan gue ketemu lagi di saat gue udah begini, udah mengarungi dunia pelangi. Nah kali ini gue punya pengalaman seru bareng dia lagi di tempat dan di momen yang berbeda gitu. Sebenarnya sih ini nggak sengaja ya, alias kebetulan karena gue kan waktu itu harus pulang untuk keperluan pemilihan presiden. Nah, jadi mau nggak mau gue harus pulang buat ngelakuin pencoblosan di tempat gue tinggal alias sesuai dengan KTP gue gitu. Makanya gue harus pulang guys. Nah waktu itu sih gue di pikiran gue nggak kepikiran gimana-gimana. Karena gue juga sebenarnya sih males ya untuk kayak gitu-gitu. Jujur li karena ya gue orangnya kan introvert. Jadi paling males ketemu orang-orang apalagi mereka itu notabene adalah orang yang memang di kampung gue sendiri gitu. Gue tuh orangnya emang tertutup banget dan paling gak suka berinteraksi sama orang sekitar gitu. Tapi karena emang gue harus memilih waktu itu, jujur li itu adalah the first time gue bener-bener kayak niatin banget buat pulang dan buat milih. Makanya ya gue harus pulang dan harus milih sih. Kenapa lu nggak pilih di tempat stay domisilinya aja, Kim? Karena gue emang pengen pulang juga sih, udah lama kangen kan sama keluarga gitu. Nah, pas singkat cerita di hari H itu, ya semua sih berjalan dengan seperti biasa ya. Jujur li gue juga awalnya pagi banget sih. Karena gue malah ketemu orang banyak-banyak kalau siang hari, jadi gue putusin buat pagi-pagi banget. Mungkin gue terbilang orang keberapa yang datang pagi gitu kan. Tapi bukan berarti gue yang pertama. Ternyata pas ketika gue nyampe pagi pun ya udah rame gitu. Gue pakai masker segala macam karena gue juga nggak mau diketahui orang-orang meskipun pada akhirnya pada tahu juga sih. Karena gue males banget yang namanya basa-basi. Itulah gue guys. Nah waktu itu ketika gue udah daftar, udah tinggal menunggu dipanggil, tiba-tiba ada sosok yang ternyata gue kenal guys. Siapakah dia? Dia itu sepupu gue. Dia itu bener-bener yang apa ya, unforgettable sih buat gue karena jujur li gue juga emang sama dia pernah do something beberapa kali gitu. Nah waktu itu sekian lamanya gue nggak berjumpa dengan dia, akhirnya berjumpa lagi di tempat yang ya tempat yang kayak gitu gitu kan. Yang pertama kali notice duluan itu adalah gue karena gue kan yang pakai masker. Terus gue ya karena emang nggak mungkin kalau nggak nyapa kan, akhirnya gue sapa duluan gitu. Halo gitu kan. Kaget dia. Kim kata dia, iya kapan pulang? Pokoknya basa-basi kayak gitu ya. Intinya sambil nunggu, sambil ngobrol, sambil basa-basi gitu guys. Jadi akhirnya gue ada apa namanya teman ngobrolnya nggak sendirian aja gitu. Awalnya gue mau bareng nyokap, cuman emang nyokap agak siangan sih. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Pokoknya basa-basi yang apa namanya umum sih, karena kan di tempat yang kayak gitu. Terus juga ya gue sesekali ngelihat looknya dia yang sekarang ternyata emang nggak berbeda sih, masih sama gitu kan, malah tambah handsome. Dan jujur juga ketika gue menatap dia karena emang gue udah pernah do something sama dia spesial, jadi gue juga kayak ada sesuatu yang sinyal-sinyal akhirnya gue tuh aktif lagi, pengen mengulang mengenang lagi gitu kan. Langsung aja gue tuh puji-puji dia kan, makin keren aja nih, makin handsome aja nih, habis aja lo Kim bla 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 gitu kan.
sendiri aja, nggak sama si tetehnya, gue bilang gitu kan, ntar dia nyusul, kata dia gitu. Jadi nggak tahu, mungkin semesta udah bener-bener mengizinkan kita untuk bertemu di momen yang tepat, dimana gue juga berangkat sendiri, dia juga sama, jadi akhirnya kita berdua bisa ngobrol leluasa gitu. Ketika asik ngobrol gitu kan, sambil nanya, lu mau milih apa, lu mau milih apa gitu kan, tiba-tiba ya terbesit lah kata-kata yang memang gue sengaja keluarin gitu kan, kayak misalnya gue bilang kangen, gue bilang terkenang hal-hal yang dulu gitu. Ketika gue bilang kayak gitu ke dia, ya dia juga kayak mungkin sama sih, mengenang hal-hal indah waktu itu kan. Terus juga gue bilang ke dia kayak gini kan, kapan ya bisa kayak dulu lagi gitu kan. Terus dia langsung ngejawab tuh, ya terserah kamu sih maunya kapan, aku selalu di sini kan, kata dia gitu. Kupikir dia tuh ngeresponnya bakalan gimana gimana gitu, ternyata dia pun malah menanggapi dengan kayak apa ya, menerima dan juga ngerespon dengan baik. Berarti kan tandanya dia juga mau gitu kan, berarti kan emang tandanya dia juga ya ngarep gitu ya, walaupun nggak sengarep banget ya, karena emang dia udah punya family juga gitu kan. Nah setelah kayak gitu kita ngobrol panjang lebar sampai terasa kita pun dipanggil namanya untuk memilih. Nah karena emang gue duluan kan, jadi gue duluan tuh. Setelah gue selesai beres udah tuh gue langsung mau pulang kan, cuma tiba-tiba dia langsung bilang, tunggu kata dia, jangan dulu pulang ya, kata dia gitu. Akhirnya gue pun nungguin dia guys di tempat yang berbeda gitu kan. Sebenarnya sih gue pengen buru-buru pulang karena gue males ya di tempat yang rame kayak gitu, apalagi semakin siang semakin rame kan. Cuma karena emang gue nungguin dia, ya udahlah gitu, apalagi jarak rumah dan juga arah rumah juga kan searah sama rumahnya gue deh. Searah sama rumahnya gue, jadi ya gue harus nungguin dia gitu kan. Tak lama kemudian dia pun selesai, lalu akhirnya kita pun pulang. Jadi waktu itu gue pulang barengan dia tuh guys, dari tempat pemilihan ke rumah gitu. Sambil ngobrol, sambil basa-basi, dia pun ngasih nomor WA-nya yang baru, dan gue langsung save juga. Intinya kita seru-seruan, kangen-kangenan, dan kayaknya gue juga bakal merencanakan sesuatu sama dia sih, tapi nggak tahu kapan karena agak susah juga gitu. Setelah selesai, udah gue kembali ke rumah, dia pun juga sama. Intinya waktu pagi hari itu berakhir dengan seperti itu. Pas nyampe di rumah, tiba-tiba karena gue masih penasaran, gue pun japri ke dia gitu. Lagi apa nih? Gue bilang gitu kan. Biasa lagi santai nih, habis milih kan terusan lagi ngopi nih. Kamu lagi apa? Kata dia. Sama aku juga, gue bilang gitu kan. Sama siapa di sana? Kata dia. Sendiri. Emang kemana nyokapnya? Baru berangkat, kata gue gitu kan. Nah, itulah momen yang pas banget guys. Bener-bener gak pernah gue prediksi sebelumnya. Aku main ke rumahnya sebentar ya, boleh ya, kata dia gitu. Oh boleh gitu. Ya gue seneng banget lah ya. Apalagi waktu itu kan momennya pas, gak ada siapa-siapa. Dan dia pun kayaknya juga sama sih. Mungkin White-nya juga baru berangkat gitu kan. Mungkin ketemu sama ibu gue gitu. Setelah kayak gitu, karena emang rumahnya kan berdempetan gitu, akhirnya dia pun OTW ke rumahnya gue untuk menghampiri gue guys. Nah waktu itu gue seneng banget tuh, deg-degan juga gitu. Tak lama kemudian dia pun dateng, ya gue persilakan masuk sih, karena waktu tadi di tempat ruang tunggu pemilihan kita kayak gak lepas gak bebas, waktu itu ya gue lepasin aja selepas-lepasnya gitu, karena gue emang gak bisa nahan kalau misalnya di hadapan cowok yang emang tipenya gue bang gitu loh guys. Nah waktu itu gue puji-puji kan, pokoknya makin cakep makin keren, sambil duduknya pun juga makin berdekatan gitu. Intinya waktu pagi hari itu gue seneng banget sih, di sela-sela kesempatan kayak gitu kita bisa meluangkan waktu untuk ketemu lagi. Karena memang takutnya juga istrinya dia pulang dan nyokap gue juga balik, meskipun emang kayaknya masih lama, tapi karena kita juga agak sedikit was-was dan takut gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dia punya inisiatif nih, Kim kamu kangen gak sama aku, kata dia gitu. Kangen lah. Ya udah yuk mumpung sepi, kata dia gitu. Mau nih, kata gue. Ya iyalah mau. Ya udah ayo gitu. Akhirnya ya dia pun gue ajak ke dalam, masuk, dan finally di sana kita melepas kangen bersama. Kita ngelakuinnya guys, simple, singkat, dan cepet gitu, karena nggak mungkin lama-lama juga ya. Berawal dari sini, tengah, bawah, semuanya kita lakuin secepat mungkin, sesimpel mungkin, segercep mungkin, karena takut tiba-tiba ada yang datang gitu kan. Jadi kita kayak kasarnya tuh main cepet gitu loh guys. Dan jujur li gue happy, dia juga sama. Pokoknya lepas kangen ini bener-bener lepas banget sih. Gue sama dia do something itu nggak lama sih, karena gercep, tapi semuanya tuh bener-bener indah, bener-bener pas, bener-bener kayak
di momennya tuh yang nggak terlalu lama, enggak terlalu cepat juga enggak, pokoknya pas banget. Dan setelah selesai ya kita happy gitu ya, sama-sama melepas kangen. Intinya dia seneng, gue juga seneng, karena waktu itu nggak mungkin lama-lama juga gitu kan, takutnya nyokap gue balik juga wife-nya dia pulang. Akhirnya setelah kita melepas kangen, dia pun langsung buru-buru pamitan tanpa clean up terlebih dahulu, dan dia pun langsung pamitan langsung menuju pulang ke rumahnya. Gue seneng banget waktu pagi hari itu, happy banget. Dan tahu nggak apa yang gue dapet hikmahnya? Ya kayak rasa bersalah sih, karena secara nggak langsung kan dia udah punya wife, dan gue juga secara nggak langsung kan jadi kayak temen untuk apa namanya ngelakuin hal-hal yang di luar kendalinya dia gitu kan. Itu sebenarnya sih gue sampai sekarang masih kayak ada rasa penyesalan gitu guys, karena ya kasihan juga ya wife-nya kalau misalnya kayak gini gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi kan, karena waktu itu juga gue pengen, gue juga suka, dia juga sama, jadi momennya tepat. Jadi ya ada sesuatu yang terbisik, akhirnya kita pun bisa ngelakuinnya lagi guys. Jadi intinya hikmahnya ya pokoknya nggak akan ada habisnya sih, mau siapapun, mau sama siapapun, yang namanya ketemuan do something itu bakal terus seperti itu kalau kita nggak mengontrol diri kita sendiri. Semua akan terjadi lagi, semua akan terulang lagi sama siapapun dan kapanpun dimanapun guys. Nah waktu itu gue jujur sih setelah gue ngelakuin tuh ya udah, ya hanya sesaat doang kan. Setelah itu kelar, gue ya biasa lagi, dia juga sama kali ketika mungkin dia udah ketemu sama wife-nya, terus dia udah sama kehidupannya, gue juga sama gitu. Semua ya udah end gitu loh guys. Jadi intinya apa sih yang gue dapetin dari ketemuan-ketemuan dan do something ini? Intinya adalah kita harus mengontrol diri bahwa yang namanya hal-hal yang kayak gitu itu bukanlah hal yang memang seharusnya kita apa namanya pengen dapetin banget. Karena apa ya, karena bakal sama aja, bakal begitu juga akhirnya, endingnya juga sama aja, tidak akan berakhir dengan indah dan juga bakal langgeng, apalagi dia yang udah punya status sebagai suami orang gitu loh guys. Apalagi gue nih sebagai sosok yang katakanlah mungkin kalau di dunia yang normal gitu seolah kayak orang ketiga gitu kan. Makanya di sini juga gue berpesan kepada kalian semua, khususnya cowok-cowok pelangi yang mungkin belum menemukan titik jemu dan bosan. Kalau bisa, kalau misalnya emang kalian pengen ketemuan sama someone itu, jangan yang udah punya wife ya, karena kasihan aja sih. Kita tuh bener-bener udah begini gitu kan, jangan sampai kita harus merusak rumah tangga orang dengan cara kayak gitu. Karena walau bagaimanapun, mereka cowok pelangi yang menikah itu adalah mereka yang mungkin pengen berusaha untuk merubah dirinya, untuk merubah jati dirinya, meskipun nggak bisa, karena memang yang namanya jiwa pelangi itu ya susah hilangnya sih, karena pasti akan ada terus meskipun kita udah punya istri dan lain-lain gitu loh guys. Cuma yang bedain adalah ketika mereka bisa bertahan lama sampai tua, ada yang mungkin memang harus bercerai guys. Intinya mereka hidup dalam sebuah keberpura-puraan ya, dan mereka juga pasti tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya rasa itu pasti akan selalu ada gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan yang tepat dan juga momen yang pas, pasti mereka pun juga pengen do something kayak gitu bareng sesama lagi sih. Jadi buat kalian semua yang mungkin cowok pelangi, better kalian temuinlah mereka yang memang ada di aplikasi pelangi yang statusnya itu sendiri sih. Jangan sampai mau-mauan sama yang udah punya istri. Kasihan istrinya gitu. Cukup kita pelangi aja, jangan sampai kita juga ikut kayak merusak rumah tangga mereka gitu kan. Karena biasanya sih yang kayak gitu-gitu tuh banyak ya, bukan banyak lagi tapi banyak banget ya. Mau yang dari kalangan manapun juga pasti ada sih. Intinya di sini gue berpesan kayak lagi, ingat dunia pelangi ini bukanlah sesuatu yang harus di nomor satukan antara ketemuan fun dan fun ya. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kalian dapetin dari hal-hal yang kayak gitu doang. Please stop ya. Jangan mau-mauan untuk ketemuan sama siapapun, sama profesi apapun, kalau misalnya kalian pengen yang namanya hidup sehat ya. Karena kita nggak pernah tahu mau dia punya badan yang keren, mau dia punya profesi yang keren, kita nggak pernah tahu yang namanya status kesehatan seperti apa. Pokoknya harus hati-hati, khususnya buat kalian cowok pelangi yang mungkin baru banget nyemplung. Karena biasanya kalau yang udah senior kayak gue gini, gue percaya sih mereka udah ada di posisi atau di fase yang katakanlah bosen dan juga udah mulai malas untuk kayak misalnya meet up sama siapapun. Ya semoga kalian semua bisa mengontrol diri, gak harus nunggu waktu itu tiba ya, karena
yang namanya mengontrol diri itu bukan berarti di usia yang udah lewat ataupun usia yang udah dewasa. Siapa tahu kalian juga masih muda, udah mau untuk membentengi diri agar tidak sering ketemuan sama siapapun dan dimanapun. Intinya tetap jaga kesehatan dan juga main aman ya guys. Oke guys, semoga terhibur dengan pengalaman gue kali ini. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bisa menginspirasi, bisa menghibur juga, bisa bermanfaat juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, gue pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.